Saudara, book building saham GoTo akan berakhir hari ini. Masih ada waktu untuk Anda, para investor, menimbang kira-kira beli atau tidak ya saat IPO nanti saham GoTo yang akan IPO rencananya pada tanggal 4 April mendatang. Harganya sebenarnya terbilang murah ya kalau dibandingkan dengan saat buka IPO di tahun lalu. Ada di kisaran 300, sementara buka ada di kisaran 800-an. Ini kalau dilihat dari angkanya. Tapi apakah benar saham GoTo ini murah? Nah, kita akan lihat apakah memang murah atau tidak. Karena berkaca pada apa yang terjadi di saham buka, banyak hal yang harus jadi pertimbangan investor ketika memutuskan nih. Ketika saham startup yang lumayan baru di Indonesia, berarti ini adalah saham startup kedua yang IPO dan listing di bursa. Tentu salah satunya yang harus diperhatikan adalah fundamental dan kinerja perusahaan tersebut. Kami akan hadirkan kepada Anda, saudara, data yang kami dapat dari Indo Premier. Ini adalah salah satu underwriter GoTo di saat IPO nanti. Ini adalah angka estimasi yang dihitung oleh Indo Premier rugi bersih GoTo dalam beberapa tahun ke depan. Ini tercatat dalam prospektus. Anda kalau tertarik ingin melihat juga bisa langsung melihatnya, diakses lewat Gojek ataupun Tokopedia, lewat GoTo, ini semua tercatat. Kalau melihat dari estimasi ruginya dalam 2 tahun ke depan hingga 2023, GoTo diestimasi masih akan mencetak rugi bersih dengan rugian tertinggi di tahun 2022 di tahun ini. Hitungan dari Indo Premier. Dan di dalam prospektus tersebut juga ada tulisan atau disclaimer yang menyebut bahwa perusahaan mungkin tidak dapat mencapai untung atau profit. Nah, ada sisi lain sebenarnya yang bisa dilihat dari rugi bersih, estimasi rugi bersih dalam beberapa tahun ke depan ini. Bahwa perusahaan startup, apalagi tech company atau teknologi company, saat IPO sebenarnya jarang yang berada dalam posisi untung. Kita ambil contoh di luar negeri, di Amerika sana, saudara. Amazon, Tesla ketika mereka IPO rugi. Karena apa? Mereka mengeluarkan banyak uang untuk investasi dan juga ekspansi. Jadi kembali lagi sebenarnya keputusan untuk membeli saham GoTo ini ada di tangan Anda, para investor. Nah, kalau melihat sistemnya, GoTo ini juga menawarkan saham-saham mereka pada pelanggan lewat aplikasi Gojek, lewat aplikasi Tokopedia. Apakah Anda salah satunya kalau Anda ngecek aplikasi Anda ada tawaran pembelian saham GoTo ini, tulisannya adalah kamu mendapat akses prioritas untuk pesan saham GoTo. Jadi penawaran saham bisa dipesan, ini tergantung dari banyaknya penggunaan Anda di Gojek ataupun di Tokopedia. GoTo sebenarnya mengincar dana yang cukup besar, 18 triliun dari IPO. Kalau mengutip prospektus GoTo, seluruh dana hasil ini akan digunakan untuk modal kerja, lalu juga meningkatkan penyertaan pada anak perusahaan. Jadi ntar dibagi 30% untuk Gojek, 30% untuk Tokopedia. Tapi kalau kita kembali lihat ke kinerjanya nih, estimasi rugi bersih yang diestimasi hingga 2023 ini, kerugian yang masih ditanggung GoTo sangat besar. Dan terbesar adalah alokasi untuk promosi dan juga pemasaran. Alias kalau istilahnya ini adalah pos untuk bakar uang. Jadi 18 triliun ini apakah nantinya akan digunakan untuk hal tersebut? Karena kalau melihat angka 18 triliun bahkan ruginya aja lebih besar dibandingkan dengan dana segar yang mau mereka ambil. Kondisi lain adalah GoTo ini IPO saat saham teknologi sedang tidak baik. Kita ambil contoh. Pertama tentu nih peer-to-peer-nya yang paling dekat dengan GoTo adalah Bukalapak. Ini adalah pergerakan Bukalapak dari pernah menyentuh angka 1.000, sekarang angkanya udah 200 di penutupan kemarin 18 Maret 2022. Kita ambil juga contoh perusahaan teknologi yang pernah IPO bukan di Indonesia, ini adalah induk dari Shopee, ShopeePay, Garena. Nah, meski sebenarnya Shopee tercatat sebagai aplikasi e-commerce paling banyak diunduh sedunia, tapi ternyata nggak mampu menolong kinerja induknya. Anda lihat pergerakan saham dari $200 di 22 Maret 2021, saat ini ada di angka $122. Pasca pengumuman bahwa ini mencatat rugi bersih 21,6 triliun rupiah di tahun 2021. Nggak beda jauh kan sama rugi bersih
yang dicetak oleh Gotoh. Ada lagi nih, Grab. Saham Grab ini anjlok seanjlok-anjloknya. Dari $13 di tahun lalu, kemarin ditutup di $4 per 18 Maret 22. Sama anjloknya setelah ada rilis laporan kinerja keuangan. Bahkan ini ketika diumumkan sempat anjlok 63% dan jadi salah satu emiten berkinerja terburuk di Nasdaq saat itu. Kinerja rugi bersihnya ini mencapai $1,06 miliar. Kembali, keputusan ada di tangan Anda.